Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, Ibu Alvin Nikmah MPD, dan juga teman-teman kelas yang saya sayangi dan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Ulfi Hairul Zarah, bertugas sebagai moderator dalam diskusi aspek sosial ketahanan nasional yang akan disampaikan oleh kelompok 6, yakni Nur Suci Septiana dan Isna Khairul Hidayah. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Sebelum itu, marilah kita ucapkan basmalah bersama-sama. Selanjutnya, penyampaian materi. Saya persilahkan untuk Mbak Isna membacakan materi yang pertama. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang aspek sosial ketahanan nasional. Pengertian dari ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamik suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun dari luar, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan nasionalnya. Ketahanan nasional pada hakikatnya merupakan suatu konsepsi dalam pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan kemakmuran serta pertahanan dan keamanan dalam kehidupan nasional. Untuk dapat mencapai tujuan nasionalnya, suatu bangsa harus mempunyai kekuatan, kemampuan, daya tahan, dan keuletan. Dengan demikian, jelaslah bahwa ketahanan nasional harus diwujudkan dengan mempergunakan baik pendekatan kesejahteraan maupun pendekatan keamanan. Selanjutnya yaitu aspek-aspek dari ketahanan nasional. Kehidupan nasional meliputi beberapa aspek yang dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, aspek alamiah, yang kedua, aspek sosial. Yang pertama yaitu aspek alamiah. Aspek alamiah yang terdapat dalam ketahanan nasional yaitu ada 3. Yang pertama, kondisi geografis. Yang kedua, kekayaan alam. Yang ketiga, keadaan dan kemampuan penduduk atau demografi. Selanjutnya, aspek yang kedua yaitu aspek sosial. Aspek sosial yang terdapat dalam ketahanan nasional yaitu aspek ideologi, aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, dan aspek pertahanan dan keamanan. Yang pertama yaitu aspek ideologi. Aspek ideologi adalah aspek yang dijadikan sebagai dasar atau pemberi arah dan tujuan yang hendak dicapai dalam melangsungkan kehidupan nasional suatu bangsa atau negara. Aspek politik adalah asas atau kebijaksanaan digunakan untuk mencapai tujuan dan kekuasaan. Oleh karena itu, masalah politik sering dihubungkan dengan masalah kekuasaan dalam suatu negara yang berada di tangan pemerintah. Yang ketiga yaitu aspek ekonomi. Aspek ekonomi adalah aspek kegiatan pemerintah dan masyarakat dalam mengelola faktor produksi seperti SDA, tenaga kerja, modal, teknologi, dan manajemen, dan distribusi barang serta jasa untuk kesejahteraan rakyat. Yang keempat yaitu aspek sosial budaya. Aspek sosial budaya adalah kondisi dinamik budaya bangsa yang berisi keuletan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ATHG, baik yang datang dari dalam maupun dari luar, yang langsung dan tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup sosial NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. ATHG merupakan kepanjangan dari ancaman, tantangan,
hambatan, dan gangguan. Yang kelima yaitu aspek ketahanan dan keamanan. Aspek ketahanan dan keamanan adalah kondisi dinamik kehidupan, pertahanan, dan keamanan bangsa. Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan dan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ATHG yang datang dari luar dan dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung, yang membahayakan identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya yaitu sifat-sifat ketahanan nasional. Ketahanan nasional memiliki sifat-sifat 5, yaitu yang pertama sifat manunggal, yang kedua sifat mawas ke dalam, yang ketiga sifat berwibawa, yang keempat sifat berubah menurut waktu, yang kelima sifat tidak membenarkan sikap adu kekuasaan dan kekuatan. Yang pertama yaitu sifat manunggal. Setiap bangsa yang berusaha mencapai cita-cita tidak dapat lepas dari segenap aspek kehidupan nasionalnya, baik alamiah maupun yang sosial. Setiap aspek kehidupan tadi saling pengaruh dan mempengaruhi dan saling berkaitan, sehingga dengan sendirinya terdapat hubungan interdependensi dan korelasi. Dengan demikian, maka segenap aspek kehidupan nasional tersebut harus merupakan suatu kesatuan yang bulat atau utuh, sehingga mewujudkan suatu yang manunggal. Selanjutnya yang kedua yaitu sifat mawas ke dalam. Mawas ke dalam merupakan kemampuan dan kesanggupan untuk terus-menerus meneliti kekuatan dan kemampuan dan sanggupan untuk terus-menerus meneliti kekuatan dan kekuatannya yang bersifat konkret. Selanjutnya bersedia atau berusaha untuk menghilangkan atau setidak-tidaknya mengurangi kelemahan atau kerawanan, memanfaatkan dan meningkatkan kekuatannya demi ketahanan nasionalnya. Sifat mawas ke dalam ini harus dimiliki oleh seluruh bangsa itu, terutama oleh pimpinan-pimpinannya, baik dari pimpinan formal maupun informal. Yang ketiga, sifat berwibawa. Seperti diuraikan di atas bahwa ketahanan nasional akan terwujud apabila suatu bangsa dapat mengembangkan semua unsur kekuatan nasionalnya yang mencakup aspek alamiah maupun sosial menjadi suatu kesatuan yang bulat. Ketahanan nasional suatu bangsa yang mampu menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, dan hambatan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung, akan dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara tersebut. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Ana. Silahkan. Saya akan melanjutkan selanjutnya. Sifat berubah menurut waktu. Konsepsi ketahanan nasional adalah bersifat objektif umum. Maka, secara teoritis, konsepsi tersebut harus dapat diterapkan di negara manapun saja. Satu hal tidak boleh kita lupakan adalah bahwa faktor situasi dan kondisi negara yang bersangkutan adalah sangat menentukan dominan. Situasi dunia internasional akan selalu berubah dan berkembang terus sesuai dengan kepentingan masing-masing negara berdasarkan aspirasi nasionalnya masing-masing negara tersebut di dalam mencapai tujuannya. 5. Sifat membenarkan sifat adu kekuasaan dan kekuatan. Konsepsi ketahanan nasional tidak bertujuan untuk menanamkan rasa permusuhan terhadap suatu negara ataupun sekelompok negara tertentu, serta tidak menyetujui konfrontasi dan dominasi dalam bentuk apapun. Pada dasarnya, dengan konsepsi ketahanan nasional hendak dibina daya, kekuatan dan kemampuan suatu bangsa dan negara demi terjaminnya kemerdekaan, kesejahteraan dan kebahagiaan, serta keamanan bangsa dan negara itu sendiri. Nilai-nilai ketahanan nasional.
Ketahanan nasional memiliki sifat yang terbentuk dari nilai-nilai yang terkandung dalam landasan dan asas-asas, yaitu 1. Mandiri, 2. Dinamis, 3. Wibawa, dan 4. Konsultasi dan kerjasama. Mandiri, yaitu ketahanan nasional percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri, serta pada keuletan dan ketangguhan, yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah dengan tumpuan pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. Kemandirian atau independensi ini merupakan prasyarat untuk menjalin kerjasama dan saling menguntungkan dalam perkembangan global atau interdependen. 2. Dinamis, yaitu ketahanan nasional tidaklah tetap. Ia dapat meningkat atau menurun, tergantung pada situasi dan kondisi bangsa negara serta lingkungan strategisnya. Hal ini sesuai dengan hakikat bahwa segala sesuatu di dunia ini senantiasa berubah dan perubahan itu senantiasa berubah pula. Karena itu, upaya peningkatan ketahanan nasional harus senantiasa diorientasikan ke masa depan dan dinamiknya diarahkan untuk pencapaian kondisi kehidupan nasional yang lebih baik. 3. Wibawa, yaitu keberhasilan pembinaan ketahanan nasional Indonesia secara berlangsung dan berkesinambungan akan meningkatkan kemampuan dan kekuatan bangsa. Makin tinggi tingkat ketahanan nasional Indonesia, makin tinggi pula nilai kewibawaan dan tingkat daya tangkal yang dimiliki oleh bangsa dan negara Indonesia. 4. Konsultasi dan kerjasama, yaitu konsepsi ketahanan nasional Indonesia tidak mengutamakan sifat konfrontatif dan antagonistis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih mengutamakan sikap konsultatif, kerjasama, serta saling menghargai dengan mengandalkan kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Baiklah, terima kasih dan sekian dan terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 6. Sebagai moderator, saya meminta maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.